ke praktek dokter yang saat ini kan banyak sebagai partner dokter gitu, karena TLM ini sangat banyak dibutuhkan. Halo Sobat Mutiara, apa kabarnya semua? Kembali lagi di podcast USM Indonesia, podcast cerdas berkarakter. Saya, Edo Van Houten Sidabuke, selama beberapa menit ke depan akan menemani Sobat Mutiara semua untuk berbincang-bincang dengan salah satu dosen yang juga merupakan kepala program studi dari Prodi Teknologi Laboratorium Medis. Saat ini saya bersama dengan Ibu Tiara Raja Guguk. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Sehat Bu? Sehat, puji Tuhan. Oke. Silakan perkenalkan dirinya terlebih dahulu Bu. Baik, sahabat Mutiara semua, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya adalah Tiara Raja Guguk, SKM MKM, yang saat ini diamanahkan sebagai Ketua Program Studi Teknologi Laboratorium Medis di Universitas Sari Mutiara Indonesia yang kita cintai. Oke. Bu, kita akan ngulik-ngulik nih terkait Prodi Teknologi Laboratorium Medis. Mungkin banyak teman-teman di luar sana yang belum tahu apa sih Teknologi Laboratorium Medis itu, ngapain aja sih, kemudian pembelajaran seperti apa. Nah, supaya teman-teman tahu nih sebenarnya Teknologi Laboratorium Medis ini Bu membidangi bidang apa sih Bu yang dipelajari sebenarnya? Baik, Prodi Teknologi Laboratorium Medis ini merupakan salah satu yang di bawah naungan pendidikan vokasi. Okay. Teknologi laboratorium medis ini adalah sebagai sarana untuk melakukan pelayanan, baik itu pelayanan kesehatan, yang artinya kita bisa melaksanakan pemeriksaan seluruh cairan tubuh yang ada di manusia. Jadi baik itu dari cairan tubuh seperti urin, feses, untuk pemeriksaan kolesterol ataupun fungsi ginjal, fungsi jantung, elektrolit, CKMB, kemudian ada yang seperti jaringan. Namun kalau untuk anatominya yang memeriksakan itu adalah dokter spesialis patologinya. Okay. Gitu. Namun untuk seorang TLM itu adalah untuk mengambil atau spesimen dengan cara boleh itu melalui plebotomi. Plebotomi ini adalah merupakan mata kuliah yang spesifik untuk analis. Kemudian bila sudah dilakukan plebotomi, itu kita langsung pemeriksaan, tergantung blanko ataupun pemeriksaan yang diinginkan oleh seorang dokter terhadap pasien. Karena saat ini TLM ataupun teknologi laboratorium itu teknisinya bagaimana cara penanganan untuk spesimen ataupun bahan pemeriksaan sampai nanti ada hasil yang akan kita serahkan ke dokter. Jadi TLM ini adalah teknisnya, bagaimana cara mulai dari penanganan pasien, pengambilan sampai hasilnya. Oke. Berarti kalau kita boleh tariknya, ini TLM ini bagian dari laboratoriumnya, kemudian ngambil sampelnya gitu Bu ya, meneliti nih kalau dia sakit ini bener nggak ini dia punya penyakit ini gitu Bu ya, dilihat dari darahnya, kemudian urinnya juga bisa Bu ya. Kita tidak bisa melakukan menyatakan satu bahwasannya pasien A ini penyakit ini tanpa melalui prosedur pemeriksaan. Pemeriksaan itu tadi. Iya. Oke. Nah, jadi nanti hasilnya itu kita serahkan ke dokter. Okay. Dokter yang melakukan ataupun menyampaikan apa penyakit dari pasien. Jadi laboratorium itu ataupun seorang tenaga laboratorium itu adalah memeriksa, mengambil sampel sampai memeriksa, lalu menyerahkan hasil yang diperiksa. Oke. Nah, tapi sebelum diperiksa terlebih dahulu dilakukan QC, quality control. Supaya keakuratan hasil yang kita keluarkan itu ataupun yang kita serahkan ke dokter bisa lebih akurat lagi. Oke. Kalau dari TLM nih Bu, kalau sudah lulus ini biasanya jadi apa aja sih Bu? Nah baik, kalau untuk seorang TLM lulusannya itu bisa ke rumah sakit. Di rumah sakit kita banyak melakukan pemeriksaan.
kemudian bisa ke puskesmas, bisa ke klinik, bisa ke laboratorium daerah, bisa ke praktek dokter yang saat ini kan banyak sebagai partner dokter gitu, karena TLM ini sangat banyak dibutuhkan. Nah, berarti TLM ini kan sangat dibutuhkan dalam hal medis ya Bu ya. Nah, kalau di Universitas Sari Mutiara sendiri nih, sistem pembelajarannya kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di prodi TLM ini seperti apa sih Bu? Nah, baik. Untuk sistem pembelajaran di TLM ini kita ada namanya teori maupun praktek. Di semester 1 sampai 4 itu ada kita duduk di kelas. Kemudian kita praktikum, itu prosesnya itu ada di semester 1 ada teori, ada praktek. Kemudian di semester 2 begitu juga sampai di semester 4. Di semester kalau kita praktikum ada kita laksanakan di laboratorium, ada kita punya. Kemudian di semester 5 magang. Magang ini di rumah sakit. Kemudian di semester 6 mahasiswa kita melaksanakan proses namanya itu ujian akhir. Saat ini bolehlah dikatakan seperti penulisan karya tulis ilmiah. Oke. Nah, tadi kan Ibu berbicara bahwa mahasiswa TLM ini mengamati spesimen, kemudian sampel-sampel darah. Nah, tadi Ibu mengatakan juga kalau misalnya praktek itu juga ada di laboratorium selain dari magang ini tadi Bu ya. Nah, di Sari Mutiara sendiri gimana sih fasilitasnya dari universitas untuk memfasilitasi mahasiswa, khususnya mahasiswa TLM ini Bu? Karena kan butuh laboratorium. Nah, laboratorium yang di Sari Mutiara itu seperti apa sih menurut Ibu saat ini? Nah, untuk saat ini di laboratorium kita sudah tersedia berbagai alat, regensia. Jadi sesuai dengan distribusi di setiap semester mata kuliahnya itu yang kita praktikumkan. Misalnya pada saat di semester 1 ada itu namanya mikrobiologi. Nah, mahasiswa kita praktikum itu dilaksanakan langsung praktikumnya. Kemudian ada namanya instrumentasi, contohnya itu seperti mikroskop. Mikroskop ini kan sebagai alat untuk seorang TLM juga, karena kita tahu bahwasannya mikroskop ini kita untuk melihat benda-benda kecil yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Nah, nanti itu bisa dilihat seperti jumlah sel, jenis selnya gitu. Jadi kita ajarkan di sana bagaimana cara penggunaan mikroskop, bagaimana cara pembacaan bahan-bahan pemeriksaan gitu. Nah, untuk di prodi TLM sendiri Bu, kan kalau orang berpikir berarti ini orang TLM ini hanya belajar terkait laboratorium, hanya berkaitan dengan kesehatan. Nah, prestasi dari TLM ini seperti apa sih Bu? Apakah hanya dari bidang kesehatan saja yang pernah diikuti atau ada bidang lain Bu? Baik, untuk saat ini kita ada namanya seperti yang kita ketahui namanya MBKM. Ya, kurikulum MBKM yang artinya mahasiswa ada menang KM. Kampus Jadi, mengajar. Iya, kampus mengajar. Jadi puji Tuhan mahasiswa dari TLM setiap tahunnya ada menang KM. Kemudian ada menang studi independen, ada MSIB. Jadi di tahun-tahun yang lalu juga kita ada menang MTQ. MTQ, kemudian ada Getball, ada juga yang prestasi futsal. Iya. Berarti prodi TLM ini luar biasa ya, karena tidak hanya dalam bidang medis saja ini mahasiswa difasilitasi, tapi didukung juga untuk mengikuti kompetisi. Bahkan MBKM yang kita bilang bahwa ini kampus mengajar ini kan cocoknya untuk orang-orang pendidikan, tapi ternyata orang-orang TLM ini juga didukung dari prodinya untuk mengikuti program itu tadi. Nah, dari pengalaman nih Bu, mahasiswa ikut kampus mengajar. Nah, apa yang dibekali dari prodi nih untuk mahasiswa TLM? Karena kan kalau kita lihat ini sudah di luar dari pembelajaran yang biasa mereka ikuti.
pembekalan seperti apa sih yang diberikan prodi untuk mahasiswa-mahasiswa yang lulus di kampus mengajar? Nah, baik, pembekalan yang kita berikan kepada mahasiswa itu terutama adalah nilai terbaik. Kemudian kita sampaikan ke mahasiswa bila menang di KM ini, kalau boleh disampaikanlah prodinya. Apa itu TLM supaya masyarakat memahami TLM itu sebagai apa, TLM itu bagaimana. Bila nanti lulus dari TLM mau jadi apa gitu, kita bekali ke mahasiswa sekalian dia marketing buat prodi kita. Nah, kalau saya melihat pribadi juga prodi TLM ini termaksud salah satu yang aktif di Sari Mutiara karena baru-baru ini ngadakan turnamen futsal, Bu ya. Benar. Turnamen futsal dan luar biasa berjalan dengan lancar. Itu artinya kita lihat bahwa apalagi Bu selaku Kaprodi hadir saat itu Pak di situ, berarti prodi sendiri TLM ini memfasilitasi mahasiswanya untuk aktif di kegiatan-kegiatan pemerintah, kemudian olahraga, bukan hanya untuk di kesehatan tentunya Bu ya. Nah, kita tadi udah berbicara mengenai prodi teknologi laboratorium medis. Nah, Ibu kan seorang dosen nih. Boleh diceritakan nggak sih Bu pengalaman-pengalaman unik Ibu selama menjadi dosen melihat mahasiswa-mahasiswa yang mungkin Ibu rasa kayaknya dia ini kayaknya kurang nih pemahaman dia soal materi yang saya sampaikan. Nah, pendekatan seperti apa nih Bu yang Ibu berikan ke mahasiswa ini? Baik Bang, kalau seperti saya sebagai dosen itu kan kita ada proses pembelajaran tatap muka. Nah, tatap muka ini kita nanti pada saat melaksanakan teori kita juga kan kembali ke mahasiswa, ada pertanyaan, nah kita sampaikan seperti itu. Baru kalau bila ada kita diskusikan. Nah, kemudian proses di kita supaya mendapatkan nilai kan ada namanya itu ujian. Ujian itu ada nilai MIT atau UTS, kemudian ada tugas, lalu ada UAS. Nah, kita melihat di situ bila ada mahasiswa nilainya masih tidak kategori tidak mencukupi lah, kita panggil itu mahasiswa lewat Komting, kita buat lagi ujian remedial, gitu, supaya bagaimana yang kita harapkan bisa sama-sama kita merasakannya. Gitu. Oke, berarti kita rangkul ya begitu ya, dirangkul kemudian dipanggil lakukan pendekatan persuasif dan diujiankan ulang. Artinya prodi TLM ini juga merasa bahwa sebenarnya mahasiswa itu semuanya mampu, hanya mungkin ya malas belajar mungkin ya. Kemudian pendekatan-pendekatan seperti tadi itu Ibu lakukan kepada setiap mahasiswa yang mungkin Ibu merasa kurang mampu menangkap. Nah, Ibu lihat nih setelah Ibu lakukan pendekatan seperti itu, apa sih respon dari mahasiswa tersebut? Nah, sejauh ini bila kita melakukan ujian remedial mereka welcome, karena mungkin di setiap makhluk hidup ataupun ciptaan Tuhan, talenta yang Tuhan berikan itu tidak sama porsinya. Ada itu yang tersendiri keunikannya, talenta yang Tuhan berikan. Jadi masa depan seorang TLM itu bukan hanya di secari kertas, tapi dia menggali potensi yang ada di dirinya. Gitu. Jadi jangan kita tutupi masa depan mahasiswa kita. Oke, luar biasa sekali. Kaprodinya ngomong gini berarti dosen-dosennya yang lain juga luar biasa pendekatannya kepada mahasiswa Bu ya. Nah, saya mau agak lompat sedikit pembahasan untuk Ibu secara pribadi dari awal Ibu sebelum menjadi dosen. Kalau boleh Ibu menceritakan gimana sih caranya Ibu bisa sampai terpikir untuk menjadi seorang dosen kemudian mengajar dan menjadi seorang kaprodi Bu? Nah, latar belakang saya ini sebenarnya seorang TLM yang dulunya namanya analis kesehatan. Di tahun 96 saya pendidikannya di sini di Universitas Sari Mutiara, namanya itu dulu Stikes. Saya D3-nya di sini, S1-nya juga di Sari Mutiara, Kesmas, di S2 juga Kesmas. Kenapa saya menggali kembali latar belakang saya dulu? Pertama saya tamat tahun 99, saya bekerja di Rumah Sakit Sari Mutiara. Di Rumah Sakit Sari Mutiara. Nah, dengan
bergejolaknya ilmu yang saat ini juga penyakit sudah semakin banyak kita lihat di laboratorium itu. Jadi saya terpikir untuk peningkatan SDM, makanya saya melanjut lagi ke S1 Kesmas, ke S2. Nah, di sini saya setelah mendapatkan gelar sebagai MKM, saya direkrut menjadi seorang dosen. Nah, saya tergerak hati untuk menjadi seorang dosen karena 14 tahun saya sudah bekerja di rumah sakit. Iya, 14 tahun. Nah, saya beralih profesi namun tidak hilang sebagai analisnya maupun teknologi laboratorium medisnya, karena saya bangga dengan alumni saya bangga dengan alma mater saya. Jadi untuk saat ini saya selalu menyampaikan bila seperti ada seminar, kita berjumpa dengan teman-teman alumni, kita sampaikan bahwasannya USM itu adalah is the best. Mari kita cintai USM yang sangat mengembangkan ilmu bagi alumni-alumni. Silakan bergabung bersama kami di USM Indonesia Cerdas Berkarakter. Oke, luar biasa. Berarti saya setuju Bu. Berarti kita lihat bahwa Sari Mutiara ini bukan hanya sekedar meluluskan mahasiswa. Artinya dia melihat mana nih mahasiswa yang benar-benar bisa memiliki kemampuan, bisa diberdayakan dan bisa disekolahkan lagi bahkan Bu ya oleh Sari Mutiara. Luar biasa sekali. Nah, terakhir nih Bu. Ini kan sudah masuk perkuliahan semester genap. Banyak mungkin teman-teman di luar, Sobat Mutiara semua yang saat ini sedang pusing-pusingnya nih Bu. Nyusun tugas akhir, ada yang nyusun KTI. Nah, tips dari Ibu dan arahan dari Ibu untuk teman-teman semester akhir, khususnya nih mahasiswa TLM yang lagi nyusun nih. Boleh dikasih semangat ya Bu buat teman-teman di rumah. Baik, kepada mahasiswa-mahasiswi kami yang saat ini sedang proses melaksanakan tugas akhir, semangat, raih mimpimu, kejar cita-citamu, karena masa depanmu masih panjang. Kemudian berikan yang terbaik untuk orang tua, ya. Doa terbaik untuk kalian semua para alumni kami. Semangat, semangat, semangat. Luar biasa. Terima kasih sekali Ibu sudah memberikan semangat untuk teman-teman. Nah, buat teman-teman Sobat Mutiara dimanapun Anda berada, kita bisa melihat bahwa program studi TLM ini sangat dekat dengan kehidupan kita, dekat dengan kehidupan pribadi kita, kesehatan kita. Nah, buat teman-teman yang mungkin pingin tahu nih tentang teknologi laboratorium medis, tentang bagaimana sih caranya supaya bisa masuk ke teknologi laboratorium medis, teman-teman bisa datang ke Universitas Sari Mutiara, langsung nih bertemu dengan Ibu Tiara, bisa dijelaskan lebih detail lagi mengenai teknologi laboratorium medis. Nah, terima kasih sekali Ibu atas waktunya, telah memberikan arahan dan juga pengetahuan untuk teman-teman di rumah. Sampai di sini pertemuan kita, Sobat Mutiara dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk mengunjungi link deskripsi kita di bawah, karena di situ ada link pendaftaran kita, kemudian ada link Sari Mutiara. Silakan diklik untuk cari tahu tentang Universitas Sari Mutiara. Sampai jumpa di podcast USM Indonesia selanjutnya, podcast Cerdas Berkarakter. Sampai jumpa. Sampai jumpa.